baris deret ya. Jadi materi tesnya nanti UTS-nya itu adalah eksponen logaritma. Eksponen itu apa? Eksponen itu tentang pangkat ya, pangkat, terus akar, operasi akar, operasi pangkat, logaritma ya, logaritma. Terus juga baris deret ya, ada barisan matematik, ada barisan geometri, deret matematik, deret geometri ya, itu. Terus kalau nanti muncul vektor, itu vektor masih dasar ya, mungkin vektor untuk materi ini itu mungkin nanti sedikit akan saya kasihkan di tes juga. Oke, itu anak-anak ya. Ya, kita akan mulai pembelajaran dari ini ya, pembelajaran dari ini, dan dalam pembelajaran dari ini ya, dalam pembelajaran dari ini nanti diharapkan anak-anak itu bisa kritis dan bisa kritis menghubungkan pelajaran dari ini dengan kehidupan sehari-hari ya. Itu juga anak-anak bisa mandiri ketika anak-anak nanti mengerjakan LKS-nya ya, kritis mandiri ya. Tapi yang pertama kita sudah berdoa itu sebagai langkah kita sebagai orang yang beriman ya, yang beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya, itu adalah itu adalah profil dari pelajar Pancasila yang harus kalian lakukan ya. Tidak hanya dipelajari ya, untuk profil pelajar Pancasila itu tidak dipelajari tapi dilakukan, diterapkan. Oke, saya akan share dulu anak-anak. Alah, tenang. Untuk jaringan saya agak terganggu anak-anak. Itu sepertinya IndiHome belum sempurna. Saya di rumah menggunakan IndiHome, tapi ini saya saya padu dengan HP saya. Oke. Apakah sudah kelihatan anak-anak untuk share saya? Halo? Silakan tidurkan. Ya. Sudah? Halo? Sudah belum? Sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Oke. Bentar. Ya. Di sini kita akan belajar tentang vektor. Ya, di sini kita akan belajar tentang vektor. Ya. Lah, vektor itu apa? Ya, vektor itu apa? Bentar, ini kok belum muncul ini. Ini agak lambat ini. Belum berubah. Ya, ini belum berubah. Oke, ya. Kita akan belajar tentang vektor. Papan ini, ya. Di papan ini itu adalah apa itu kalau kalian sebut? Yo, mic-nya bisa dihidupkan. Coba, itu kalau kalian nyebut sebagai apa itu? Halo? Kok pada tidur semua sih? Ya, itu kan papan nama ya. Itu papan nama petunjuk ya. Petunjuk suatu tempat ya. Jadi tidak sekedar papan ya, tidak sekedar papan, tapi di situ ada arahnya ya. Ya, arahnya mungkin ini kalian bisa juga menebak ini letaknya di mana ya. Yang pasti ini tidak di sudut BI ya. Kalau sudut BI mestinya latar belakang tidak itu ya. Ya. Itu mungkin di sekitar mana ya? Itu Loji Gandrung itu 300 meter ya. Loji Gandrung 300 meter. Nah, terus Stadion Sriwedari itu 200 meter ya, 200 meter. Itu ada arahnya anak-anak.
ada arahnya. Terus untuk benteng ya, benteng itu 2 kilo. Berarti ini mestinya petunjuknya itu ada di sekitar Sriwedari anak-anak ya. Kalau kita lihat itu. Nah, tapi harus kita perhatikan di sini anak-anak, yang harus kita perhatikan ya, di situ ada jarak, ada arahnya kemana ya, dan arahnya itu tidak sembarangan. Arahnya itu tidak sembarangan, benar-benar arahnya itu ditujukan di tempat ya, ditujukan di tempat tertentu. Nah, inilah yang dinamakan vektor. Jadi vektor itu ada satuan besar ya, ada besaran, tapi juga ada arahnya. Nah, itu adalah vektor anak-anak. Ya. Beda dengan kita ngukur panjang, kita ngukur suhu ya, suhu, panjang, volume itu bukan vektor. Karena apa? Dia hanya punya besaran saja. Ya. Karena dia hanya punya besaran saja. Nah, ini ya, papan ini kalau misalkan tidak punya arah, ini juga bukan vektor. Ya, misalkan ini ada Stadion Sriwedari 200 meter. Tapi kalau dia tidak menunjuk arah, maka ini juga bukan vektor. Ya, bukan vektor. Demikian juga dengan yang lain. Jadi kalau ini tidak menunjukkan arah, itu bukan vektor. Ya, jadi kalau bukan vektor, ya, kalau bukan vektor itu namanya adalah apa? Satuan skalar. Nah, itu bedanya. Jadi anak-anak harus tahu satuan skalar itu apa, satuan vektor itu apa. Ya, jadi kalau diperhatikan seperti ini ya anak-anak, seperti ini. Ini ya, ini adalah vektor, itu adalah besaran yang juga memiliki arah. Ini perhatikan, memiliki arahnya ini perhatikan, ya. Memiliki arahnya ini perhatikan. Ya, ini besaran, vektor itu memiliki besaran yang mempunyai besar atau nilai dan memiliki arah. Ya, memiliki arah. Ya, itu yang harus diperhatikan anak-anak, ya. Itu. Terus sekarang besaran skalar itu apa? Besaran skalar itu apa? Ya, besaran skalar itu apa? Besaran yang tidak memiliki arah. Ya, tidak memiliki arah. Nah, apa contohnya besaran skalar? Nah, contohnya besaran skalar itu bisa suhu gitu ya, suhu, panjang, volume itu dia tidak memiliki arah. Ya, misalkan kita ngukur suhu kita, suhu badan kita. Suhu badan kita 36. Nah, tapi 36 sudah 36 derajat Celcius seperti itu. Tidak ada suhu itu 36 ke selatan, itu tidak ada. Ya. Karena suhu itu bukan vektor. Oke, suhu itu bukan vektor. Nah, itu ya, jadi pengertian vektor itu adalah satuan atau besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Oke. Nah, coba anak-anak ingat ini. Ya, coba anak-anak ingat ini. Ya, ini adalah apa? Ini adalah sistem koordinat. Dan kalian juga ini di SMP sudah sudah mendapatkan pelajaran tentang ini, ya, tentang ini. Jadi di sini itu ada sistem koordinat, ya, ini sistem koordinat, ya. Ini sistem koordinat 3 dimensi anak-anak. Mungkin di SMP belum tahu mengapa 3 dimensi, karena di sini ada X, ada Z, dan ada Z. Ya, maka ini 3 dimensi. Kalau waktu SMP kalian tuh hanya mengenal ini, ya, ini X dan ini Y. Ini itu 2 dimensi, ya, 2 dimensi. Jadi misalkan titik di sini ya, punya titik ini misalkan 4, terus di sini misalkan 2, maka titik ini adalah 4,2. Ya, ini dimensi 2. Tetapi di sini sistem koordinat di sini adalah 3 dimensi. Ya, jadi ini adalah sistem koordinat kartesius 3 dimensi karena memiliki 3 unsur yaitu X, Y, dan Z. Oke, itu. Nah, itu harus ingat dulu. Karena apa? Karena ini nanti berhubungan dengan arah.
besar dan arah dari vektor tersebut, ya. Ya, dari vektor tersebut. Oke. Ya. Ya, coba kita bereksplorasi, ya. Ya, coba bereksplorasi, diperhatikan ini, ya, perhatikan ini anak-anak. Ini adalah gambar peta lempeng bumi. Ya, ini adalah gambar peta lempeng bumi. Ya, ini saya beri blok. Ya, ini adalah lempeng bumi bergerak. Jadi sebenarnya bumi kita itu bergerak. Lempeng bumi kita bergerak. Ya. Dan pergerakannya itu ini anak-anak rata-rata 5 cm per tahun. Makanya yang namanya gempa itu mesti ada terus. Ya, walaupun tidak bisa diprediksi kapan, tapi gempa itu sering terjadi. Mengapa? Karena lempeng-lempeng bumi ini akan bergerak, ya, lempeng-lempeng bumi ini akan bergerak. Ya, ini ada panah-panah gini ya. Ini ada panah-panah gini, ya, ada panah-panah adalah pergerakan lempeng. Ya, di mana lempengnya itu ini anak-anak. Jadi lempengnya itu yang putih ini, ya, ini putih ini. Oke, ini adalah lempengannya. Ini lempengan besar gini, ya, lempengan besar. Terus di sini ada lempeng lagi. Jadi ini dibatasi dengan putih, yang putih-putih ini ya anak-anak. Ini ada gambar putih gini ya, ini putih gini. Nah, ini terus sementara Indonesia di sini, ya. Indonesia itu di sebelah sini anak-anak. Nah, dan tepat di Indonesia di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa dan terusnya itu tepat di lempengnya. Maka di Indonesia itu lempengannya itu sering bergerak dan terjadi gempa anak-anak. Walaupun gempa itu kadang-kadang tidak ketahuan, ada yang ketahuan ya. Kalau cuma satu skala Richter itu tidak ketahuan atau manusia tidak tahu kalau gempa anak-anak. Nah, ini tanda panah ini adalah pergerakan lempengnya. Ya, jadi ini ada panah ke bawah, ada panah ke barat, ya, ke kanan itu. Nah, ini adalah pergerakannya. Dan ini adalah juga sebagai vektor anak-anak. Ya, ini adalah juga sebagai vektor. Ya, ini juga sebagai vektor. Karena apa? Dia memiliki arah. Pertama itu. Nah, terus anak-anak, sekarang tentang kecepatan, semakin panjang panahnya, nah, semakin panjang panahnya, berarti pergerakannya semakin besar. Ya, jadi panah-panah ini tidak sembarangan dibuat. Ada panah kecil, ada panah besar. Ya, ada panah kecil, ada panah besar. Kalau panah besar itu berarti pergerakannya cepat. Ya, ini pergerakan cepat. Kalau panah kecil itu lambat. Nah, itu yang pertama itu, yang kedua itu, jadi yang pertama dia memiliki arah, yang kedua dia memiliki besaran. Jadi setiap pergerakan itu bisa diukur, ya, bisa diukur. Terus ada yang sejajar, ya ada sejajar. Misalkan ini anak-anak, ini jajar dengan ini misalkan, tapi dia memiliki besar yang beda. Nah, ini sama ini anak-anak ya, kalau bisa dilihat ini dia memiliki arah yang sama dan besar yang sama juga, panjangnya sama. Nah, ini adalah bentuk vektor juga, ya. Ini adalah bentuk vektor juga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan, lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling cepat, ya. Nah, coba yang paling cepat yang mana? Yang paling cepat berarti yang ini besar semua ya, ini anak-anak. Ini yang misalkan saya buat, sebentar saya kasih. Nah, ini adalah pergerakan paling cepat ini, lempeng ini paling cepat ini. Mengapa? Ya, karena paling panjang. Ya, paling panjang. Lempeng samudra ini bergerak paling cepat. Karena dia apa itu namanya panjang-panjang, ya. Ini juga lempeng ini juga, ya, ini juga. Oke. Ini juga panjang. Ya, oke. Nah, lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling lambat. Sekarang paling lambat yang mana? Paling lambat itu mestinya yang kecil-kecil, ya. Misalkan ini. Nah, ini kecil-kecil ini anak-anak, ya. Ini kecil-kecil.
Nah, berarti lambat ini. Oke, seperti itu. Ya, itu harus dipahami. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menulis vektor. Ya, bagaimana cara menulis vektor. Vektor itu diwujudkan ya dalam bentuk garis ini anak-anak. Ya, ada garis seperti ini, di mana A adalah titik pangkal dan dalam bentuk seperti ini. Ya, atau vektor dibuat seperti ini, melengkung. Ya, itu tidak boleh. Jadi vektor itu pergerakannya lurus, ya. Pergerakan lurus kecuali kalau vektor itu hasil penjumlahan. Jadi misalkan ini vektor terus saya jumlah dengan vektor sini, ya itu beda lagi. Ya. Tetapi vektor sendiri itu adalah lurus. Ya, vektor sendiri adalah lurus. Nah, terus itu untuk bagaimana cara menggambar vektor. Oke. Sekarang bagaimana cara menuliskan secara analisis. Nah, vektor bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti vektor ini bisa dibuat menjadi vektor diberi panah ke atas. Ya, diberi panah ke atas. Nah, kalau ada AB panah ke atas itu dibaca vektor AB. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sempat menulis di panah atas, kita cukup menulis vektor AB itu juga bisa. Karena di depannya ada kata-kata vektor. Ya. Tetapi kalau tidak ada tulisan di depannya vektor, itu cukup di sini ada vektor. Ada panahnya itu berarti vektor. Nah, itu. Ya. Tapi juga vektor itu bisa buat angka kecil, huruf kecil seperti ini, nanti juga ada panahnya seperti ini. Ini apa? Ini mewakili dari A ke B ini. Ya, mewakili dari A ke B ini. Oke? Ya. Jadi bisa ditulis AB diberi panah atau huruf kecil seperti ini. Ya, oke? Ya, itu. Atau seperti ini. Itu adalah vektor, cara menuliskan vektor. Ya, ini anak-anak. Jadi vektor tidak dibuat seperti ini. Nah, terus bagaimana menentukan panjang dan arah vektor? Ya, arah nanti kita akan terbiasa dengan sudut. Berarti sudutnya seperti ini. Ya, sudutnya seperti ini. Kadang-kadang kita di peta itu ada ini ya anak-anak, ada apa itu namanya? Arah mata angin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini timur, ini barat. Ya. Nanti kadang-kadang antara sudut ini dengan arah mata angin itu digabung. Ya, jadi misalkan ini dari timur 45 derajat. Nah, berarti arahnya ke sini. Ini 45 derajat. Oke? Nah, seperti itu. Ya, itu. Dengan panjang 4 cm. Nah, ini 4 cm misalkan seperti itu. Itu panjang dan arah vektor. Oke ya. Nah, mestinya 4 sekian, maka kalau separuhnya mestinya 2. Misalnya seperti itu. Jadi, kalau kita gambar itu skalanya jelas. Ya, skalanya jelas. Kalau 4 dengan 2 itu mestinya ya beda. Ya. Ya, mestinya seperti ini ya, ini beda berartinya ya. Tidak dibuat sama. Itu cara mencari panjang dan arah vektor. Oke? Ya. Vektor itu bisa bernilai negatif. Ya, vektor itu bisa bernilai negatif atau vektor lawan. Ya. Apa itu vektor lawan? Itu kalau besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ya, besarnya sama tapi arahnya berbeda itu adalah vektor negatif. Kalau ini positif, maka lawannya adalah negatif. Ya, jadi vektor itu bisa bernilai negatif. Ya, jadi vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besar sama, perhatikan besarnya sama, tapi arahnya berlawanan dengan vektor utamanya. Ya,
vektor pertamanya. Nah, itu adalah vektor negatif. Oke ya. Jadi diingat, vektor negatif adalah vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan dengan vektor utama. Oke. Ya. Terus sekarang vektor 0. Apa itu vektor 0? Ya. Vektor 0 itu adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu atau vektor titik pangkal dan ujungnya sama. Vektor 0 dinyatakan titik secara grafis. Oke, ya. Jadi saya punya titik seperti ini, sebentar. Saya punya titik seperti ini. Ini adalah vektor 0. Ya. Beda kalau saya punya garis seperti ini. Ya. Ya, seperti garis seperti ini jadi bukan 0, tapi kalau titik seperti ini bisa dikatakan vektor 0. Oke? Ya. Nah, coba kalian sambil berpikir, ya, kalian sambil berpikir. Kalau ada seperti ini anak-anak, seperti ini, apakah A itu berlawanan dengan B? Ya, coba Anda dipikir ya. Ya, coba dipikir apakah vektor A dan vektor B itu berlawanan. Ya, tadi sudah saya beritahukan berlawanan itu seperti apa. Ya, coba dipikir ya. Ya, nanti bisa dipahami. Oke. Terus vektor ekuivalen. Vektor ekuivalen anak-anak. Apa itu vektor ekuivalen? Vektor ekuivalen adalah vektor yang besarnya sama, arahnya sama. Itu namanya ekuivalen. Nah, seperti contoh ini anak-anak, ya. Vektor dikatakan sama kalau arahnya sama, besarnya sama. Ya. Dan tidak ditentukan posisinya. Apa itu maksudnya? Maksudnya gini. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Kalau besarnya dan arahnya sama, ini tetap dikatakan vektornya sama. Walaupun saya nulisnya di sini atau di sini, tapi kalau arahnya sama, nah ini tetap vektor ini sama dengan yang ini. Ya, misalkan ini vektor A, ini vektor B. Ya, jadi kalau besarnya sama ini dengan besarnya sama dengan ini, maka vektor itu sama walaupun posisi beda. Satunya di sini, satunya di sini. Ya, jadi suatu vektor sama atau ekuivalen dengan vektor yang lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Ya, posisinya boleh di tempat lain. Ya, ini adalah vektor yang sama. Oke, itu adalah vektor yang sama. Nah, coba sekarang dipikir ya. Ya. Coba sekarang anak-anak amati seperti ini. Ya, amati seperti ini. Ini adalah pesawat apa itu ngisi bahan bakar ya. Ngisi bahan bakar seperti ini. Ya. Sedang mengisi bahan bakar dari pesawat besar di udara. Nah, coba ya. Nanti ini masuk soal di LKS. Ya, ini sudah saya beri. Coba nanti ini dipikir. Posisinya pesawat ini bagaimana nanti dipikir. Ini juga bagian dari vektor. Ya. Ini juga bagian dari vektor. Nah, terus sekarang juga kalian silakan berpikir secara kreatif. Ya. Buatlah segitiga sama sisi dan bagilah menjadi beberapa segitiga kecil berukuran sama. Tentukan berapa banyak segitiga tersebut akan diperoleh 3 vektor ekuivalen. Nah, ini kreatif. Mungkin masing-masing anak beda. Ya, ini bisa dicoba. Dan ini bukan bagian dari LKS. Cuma anak-anak nanti perlu berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif. Kalau yang ini, yang atas itu kalian dituntut untuk berpikir kritis.
Kalau yang ini anak-anak dituntut untuk berpikir kreatif. Oke, ya itu. Ya, silakan mulai berpikir. Sekarang ini sistem koordinat. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana sistem koordinat. Ya. Nah, sistem koordinat itu saat ini mungkin sangat mudah kita temukan. Ya, saat ini bukan mungkin ya, sangat mudah ditemukan. Contohnya ya, contoh aja. Ya, pada waktu kalian melakukan pendaftaran ya, pendaftaran di sekolah kita, itu salah satu yang harus diperhatikan adalah apa? Koordinat. Koordinat tempat tinggal kalian dihubungkan dengan koordinat sekolah. Ya, itu pentingnya koordinat. Ya, pentingnya koordinat. Jadi koordinat itu menentukan posisi di bumi. Ya, itu koordinat. Ya. Dan koordinat satu sama lain itu bisa diukur. Ya, koordinat satu sama lain itu bisa diukur. Apakah dia di sebelah barat, apakah dia di sebelah timur, apakah dia di sebelah utara maupun selatan, arahnya dan panjangnya bisa diukur. Maka dulu ketika PPDB yang menggunakan menggunakan jalur jarak, nah itu kan bisa diukur. Ya, aplikasi langsung mengukur. Nah, itu berarti apa? Ketika kita mengukur dari sekolahan ke rumah kalian, itu adalah vektor. Ya, dari vektor arahnya kemana? Kalau dari titik pangkalnya itu sekolahan, berarti arahnya sekolahan ke rumah kalian. Nah, tapi kalau ngukurnya itu dari rumah kalian, ya, ngukurnya dari rumah kalian dan arahnya ke sekolahan, itu berarti vektornya dari rumah ke sekolah. Ya, itu. Ya, jadi nanti kita belajar tentang sistem koordinat. Oke? Itu. Nah, sekarang ini coba berdiskusi dan berpikir kreatif. Apa perbedaan vektor dengan koordinat suatu titik? Ya, apa perbedaan vektor dengan koordinat suatu titik? Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, ini juga harus diperhatikan. Ya, coba saya akan melihat untuk vektornya. Bentar ya. Ya, kita akan melihat untuk vektornya anak-anak. Bentar, saya lihat dulu. Bentar. Bagaimana cara membuat suatu vektor anak-anak dalam koordinat? Jadi untuk membedakan antara koordinat dengan yang lain. Oh ya, mungkin anak-anak sambil absen ya, absen di chat, silakan absen di chat. Ya, silakan masing-masing absen di chat, nama, kelas, nomor absen. Ya, seperti biasa ya, kalau sebelumnya yang bergabung silakan ya, yang sudah pernah bergabung mestinya sudah tahu. Silakan kalian absen di chat ya, absen di chat. Bentar ini saya share dulu. Ya, silakan sambil absen akan saya share dulu. Oke anak-anak, ini ya. Ya ini. Saya punya koordinat seperti ini anak-anak. Ya, kita koordinat seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah koordinat untuk dimensi 2 karena hanya ada X dan Y ya. Ada X dan Y. Ini adalah bentar saya beri dulu, oke. Ya. Ini anak-anak ya. Ini satuannya bentar, satuannya saya buat satu-satu Lalim. Oke anak-anak, ya. Saya akan buat garis
ya, saya akan membuat suatu garis. Ya, saya akan membuat suatu garis, bentar. Ya. Ini anak-anak, ya. Ini coba perhatikan. Ya, ini perhatikan. Sudah muncul belum? Sudah. Ini adalah titik A. Ya, ini titik A. Titik A ini dia berkoordinat berapa? Dia berkoordinat 2, ya, 3. Ya, jadi di 3, ya, dia berkoordinat 2, 3. Oke? Ya, ini jadi untuk A itu titiknya 2,3. Ya, itu koordinat. Nah, koordinat. Nah, coba sekarang saya punya titik di sini. Ya, titik C di sini anak-anak. Titik C. Saya ingin membuat vektor anak-anak. Saya membuat vektor. Nah, ini atau di sini, oke. Nah, ini perhatikan, ini adalah vektor. Ya, ini adalah vektor. Nah, vektor ini kalau kita menggunakan aplikasi ini, ya, aplikasi GeoGebra anak-anak, seperti ini. Nah, ini, ya, dia langsung menunjukkan apa itu komponen dari vektor, ya, komponen dari vektor. Bisa gestek. Oh, ini saya nyambung dulu. Bentar, oke. Kita akan melihat yang ada. Ya, ini adalah vektor U-nya. Ya, ini adalah vektor U-nya. Oke, vektor U-nya. Nah, sementara kalau ini itu beda lagi. Nah, ini bisa saya geser gini. Ya. Bisa saya geser terus ini saya ketemu gini, ya. Untuk vektor ini anak-anak, ya, vektor ini dia itu negatif min 3. Mengapa? Karena ke kiri. Ke kiri. Ya, itu adalah vektor. Mengapa vektor? Karena dia memiliki arah. Ya, dia memiliki arah. Tapi kalau saya hanya titik seperti ini, ya, G ini adalah koordinat. Ya, G ini koordinat. Sementara yang ini adalah vektor. Oke? Ini adalah vektor. Ya, ini adalah vektornya. Oke? Ya. Itu. Jadi bedanya vektor dengan koordinat. Kalau vektor itu dia memiliki arah. Kalau koordinat hanya cuma titik seperti ini toh. Nah, ini titik toh. Nah, ini. Dia hanya titik saja. Oke? Kita kembali ke yang tadi. Apakah pemilihan titik asal pada sistem koordinat mempengaruhi besar dan arah vektor? Ya, yang mempengaruhi besar dan arah vektor itu adalah panjang dan arahnya. Titiknya itu tidak, posisinya tidak. Sebagai contoh ini anak-anak, ya, sebagai contoh ini. Saya punya ini, ya, saya punya vektor ini. Nah, kalau saya buat lagi, ya, misalkan saya buat dari sini ke sini anak-anak, ya, ini kan posisinya beda, satunya di atas, satunya di bawah. Tetapi dia memiliki besar dan arah yang sama dengan yang bawah, yang U, ya, yang U ini maupun sama dengan yang A. Oke, itu adalah untuk kesamaan vektor, ya, kesamaan vektor ini ya. Nah, misalnya seperti ini anak-anak, ya, misalkan saya taruh sini, ya. Ini vektor ini sejajar, tapi dia tidak sama. Mengapa? Karena panjangnya nggak sama. Jadi ini boleh dibilang vektornya nggak sama. Oke, jadi vektornya nggak sama. Ya, tuh. Jadi lokasi suatu titik dapat dinyatakan dalam sistem koordinat kartesius. Pada sistem koordinat 2 dimensi, lokasi titik dinyatakan dalam pasangan berurut. Ya. Lokasi titik dinyatakan dalam pasangan berurut seperti ini. Itu kalau dimensi 2 tadi.
Kalau dimensi 3 itu XYZ. Ya. Ya, XYZ itu harus dibedakan. Oke. Nah, vektor dimensi 2 pada sistem koordinat seperti ini anak-anak. Kita punya vektor seperti ini. Ya, kita punya vektor seperti ini. Ya, mungkin saya tunjukkan lagi untuk ininya tadi. Seperti ini anak-anak, ya. Kalau saya apalkan dari sini. Nah, seperti ini, ya. Berarti koordinat n-nya ini. Berapa koordinat n? Ya, n-nya adalah 4,2. Ya, koordinat n adalah 4,2. Oke. Ya, ini. Ini terus gini terus. Ya, itu. Jadi untuk membuat koordinat itu cukup kita membuat pangkalnya mana, ujungnya mana. Ya, pangkalnya mana, ujungnya mana. Ya, seperti ini. Ya. Ini RJ itu berarti ininya ke sini berapa? Ininya ke sini berapa? Nanti dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Ya, itu adalah nanti untuk membuat vektor. Kalian harus terbiasa. Ya, contohnya seperti ini anak, seperti ini. Ya. Komponen-komponen vektor itu terdiri dari I dan J. I itu apa? I itu adalah yang arahnya dengan X. J arahnya dengan Y. Ya. Untuk panjang vektor kalau ini kalian lihat, kalau kalian lihat di sini, ya seperti ini. Ini kan seperti Pitagoras. Ya, memang ini Pitagoras. Ya. Ini 6 itu diambil dari sini. Ya, belum cetok. Nah, ini adalah 6, sementara ini 8. Jadi ini 6, ini 8 anak-anak. Ya, ini. Jadi vektor komponen vektornya adalah 6, 8. Oke, 6, 8. Ya. Panjangnya itu 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Ya. Sama dengan 10. Itu kalau di akar. Oke. Di akar seperti itu. Nah, sekarang vektor-vektor yang sama. Ekuivalen pada sistem koordinat kartesius. Nah, coba perhatikan ini anak-anak. Ya. Dia memiliki kecepatan sama 10 meter per second. Ya. Arahnya sama, tapi posisinya beda. Satu di depan, satu di belakang. Ya, satu di depan, satu belakang. Ini tetap dikatakan ini sama, vektor sama atau vektor ekuivalen. Karena apa? Dia memiliki besar dan memiliki arah yang sama. Tidak tergantung pada letaknya. Depan maupun di atas, baik di depan maupun di belakang. Yang mempengaruhi adalah besar, ya ini kecepatan, ini sama, dan arahnya sama. Ya, untuk besaran itu bisa kecepatan, ya, bisa arah atau jarak, ya, nah itu juga mungkin mungkin untuk kalau dihubungkan dengan pelajaran yang lain anak-anak, misalkan untuk OTKP ya, OTKP itu kan berhubungan surat menyurat ya. Apakah itu bisa dihubungkan sebagai vektor? Ya. Apakah surat menyurat itu bisa dihubungkan dengan vektor? Itu bisa. Contohnya gini ya. Surat itu memiliki arah. Arahnya kemana? Ya, arahnya kemana? Ya, arahnya mestinya dari sekretaris. Ya, dari sekretaris dibuat, ya, dari sekretaris dibuat. Nah, kalau sudah jadi, ya, ini kemana dulu? Misalnya ke ketua, misalkan, ya, ketua atau ke kepala, ya, baru nanti diposkan, misalkan diposkan. Nah, setelah diposkan, baru sampai ke penerima.
Jadi dia sudah punya arah jelas. Ya, ini surat ya, ini surat. Surat kita hubungkan dengan vektor. Dia memiliki arah dari sekretaris ke ketua, terus diposkan, baru keterima. Terus sekarang besarannya waktu. Sekretaris dia bisa mengetik berapa? Misalkan katakan 5 menit ya, 5 menit. Nah, dicek oleh ketua sama ditandatangan. Misalkan untuk ketuanya kadang-kadang tidak ada, misalkan kita beri jadwal 1 hari. Nah, terus diposkan. Nah, diposkan karena dekat, mungkin kita beri jatah karena dekat ya. Setelah 1 hari kita dekat misalnya 1 jam. Baru untuk penerimanya misalnya kita target 3 hari. Ya, ini adalah suatu bentuk vektor yang kita hubungkan dengan surat, membuat surat ya. Nah, ya. Apa besarnya? Besarnya adalah waktu. Jadi besaran itu tidak mesti jarak, bisa saja waktu. Nah, arahnya apa? Arahnya ini, ya. Arahnya dari sekretaris ke ketua. Nah, ini, itu ya. Kalau kita hubungkan vektor itu dengan suatu pekerjaan yang lain, ya. Bisa juga kalau bisnis ya, bisnis itu misalkan bagian kasir, ya. Bagian kasir itu kalau kita lihat ya, yang namanya barang itu kan misalkan ini barang diterima, ya. Setelah barang diterima itu di-scan, ya, scan. Setelah di-scan dimasukkan di plastik. Ini juga vektor. Ini tidak bisa dibalik. Misalkan dari barang dimasukkan ke plastik, di-scan kan nggak bisa. Harus ketika barang sudah sampai di kasir, ini di-scan, terus dimasukkan di plastik. Ya, terus sekarang ada nilainya, harus ada nilainya. Ya, dari masuk ke kasir sampai ke scan itu sekitar berapa detik? Misalkan 1 detik. Nah, dari scan ke plastik itu berapa detik? Misalnya 3 detik. Nah, jadi apa? Ini adalah vektor dengan nilainya adalah waktu. Arahnya ya ini dari saat diterima, barang diterima di meja kasir, di-scan dan dimasukkan di plastik. Ini juga tidak bisa terbalik, ya. Barang masukkan di plastik, di-scan, nah repot, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh di dalam vektor, contoh-contoh vektor di dalam pekerjaan kita. Oke. Nah, ini adalah untuk koordinatnya, ya. Walaupun titik koordinatnya beda, tetapi kalau besar dan arahnya sama, maka vektor itu dikatakan vektor yang ekuivalen. Ya, koordinatnya beda, ya, titik koordinatnya beda, tapi dia memiliki arah yang sama, besar yang sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 4i plus 3j. Ya, ini 4, sampai sini 4, ini 4, dan sini 3. Ya, jadi 3i dan 3j. Oke, ya itu. Nah, silakan berdiskusi lagi. Mengapa vektor-vektor ekuivalen tidak tergantung pada letak mereka? Ya, tidak letak, bukan letaknya, tapi besar dan arahnya. Oke, oke, demikian untuk materi tentang vektor. Ya, nanti yang tidak bisa bergabung dengan Meet anak-anak, ya, yang tidak bisa bergabung dengan Meet, nanti bisa lihat di YouTube setelah ini saya share, ya, nanti bisa dilihat di YouTube setelah ini saya share. Setelah nanti muncul videonya akan saya share. Oke, ya, silakan untuk absen yang belum absen. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Yang absen baru berapa orang? Ayo, sudah absen belum semua? Nanti kalian juga bisa lihat video di Classroom, anak-anak. Di Classroom sudah ada 2 video. Ya, intinya sama. Satu adalah di YouTube satunya, dan satunya di YouTube yang lain, soal-soal.
ya. Jadi nanti kalian mungkin untuk YouTube yang soal-soal perlu dilihat agar kalian bisa mengerjakan untuk tesnya, ya. Bentar. Untuk formnya akan saya buka dulu. Untuk formnya akan saya buka, kalian sudah bisa mengerjakan formnya. Bentar saya buka dulu formnya. Oke, saya buka untuk formnya. Untuk LKS vektor yang pertama. Ya, ya silakan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagi anak-anak yang yang tidak bisa mengerjakan LKS hari ini, mungkin karena tidak ada sinyal, tidak ada kuota. Hari Sabtu sering saya beri link untuk susulan. Jadi hari Sabtu saya beri link susulan, oke? Saya akan perlihatkan LKS-nya ya anak-anak, akan saya perlihatkan LKS-nya biar kalian punya gambaran. Karena LKS-nya itu bukan pilihan ganda. Ya, LKS-nya bukan hanya pilihan ganda. Ya, coba akan saya beri keterangan biar nanti bisa menjawab. Ya. Kalau seperti ini anak-anak, kalau kotak seperti ini, maka kalian bisa milih lebih dari satu. Ya, ini sudah ada saya beri pilihan 2 pilihan. Ya. Maka anak-anak harus milih lebih dari satu. Oke. Nah, kalau seperti ini anak-anak, seperti ini adalah menjodohkan. Ya. Ini adalah menjodohkan. Ya. Silakan, ini adalah besaran skalar, yang atas ini adalah besaran vektor. Ya, termasuk besaran skalar itu yang mana silakan dipilih. Ya, satu baris seperti ini lebih dari satu boleh. Ya, satu baris ini lebih dari satu boleh. Nah, itu kalau ini sudah jelas, ini lebih dari satu jawaban. Nah, kalau lingkaran seperti ini, maka hanya satu pilihan. Ini adalah pilihan ganda. Kalau ini kan beda. Ini adalah saya beri ini empat pilihan. Jadi bukan pilihan ganda. Kalian harus milih 4. Nah, kalau ini silakan pilih ya. Ini nanti akan saya ini tidak satu jawaban ya. Silakan pilih yang termasuk skalar itu yang mana, besaran skalar itu yang mana, yang besaran vektor itu yang mana. Materi ini ada di video saya. Jadi bahan-bahan LKS ini semua ada di video saya. Oke. Nah, ini juga tadi ya, oke. Nah, ini juga saya ambilkan untuk soal-soal sedikit, soal-soal ANBK ya anak-anak. Jadi harus banyak literasi. Kalian itu harus sering literasi, literasi itu bisa tulisan maupun bisa mengamati gambar seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada pesawat seperti ini, ya, sesuai dengan vektor apa yang terjadi dengan pesawat seperti ini. Ya, ini harus berpikir kritis. Ya, jadi kita harus belajar berpikir kritis. Itu sebagai profil dari pelajar Pancasila. Oke, seperti ini. Nah, kalau satu seperti ini juga satu pilihan. Terus ini harus dibaca, ya, diperhatikan pelan-pelan. Oke, ya ini anak-anak. Ya, jadi harus tahu ya. Kalau seperti ini itu harus satu. Kalau seperti ini itu harus cocokkan yang sesuai yang mana. Ini juga lebih dari satu ya. Ya, ini lebih dari satu. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya sudah jam 7.53. Silakan kalau ada bertanya. Silakan semua on cam, kita akan ngambil fotonya anak-anak. Ya. Kita ngambil fotonya. Bentar. Nanti kita ambil, silakan anak-anak
yang bisa screenshot ya, silakan anak-anak juga screenshot ya, silakan anak-anak screenshot. Nanti kalau misalkan absennya tidak tercatat, kalian bisa menunjukkan kalau kalian sudah ikut meet ya. Silakan masing-masing screenshot fotonya dewe-dewe ya, fotonya sendiri-sendiri. Terus nanti bisa juga sebagai laporan kalau kalian ikut meet atau absennya. Kadang-kadang absennya itu kadang-kadang bisa tidak tercatat. Mengapa tidak tercatat? Kadang-kadang pada saat kalian kirim itu mati lemot atau apa gitu, bisa juga terjadi seperti itu. Ya, tuh. Bentar, ayo mana? On cam semua dulu. Saya foto dulu. Saya screenshot dulu. Ini belum semua loh. Kan saya harus beberapa kali screenshot agar muncul. Ayo yang mana? Yang mana? Ayo mana? Oke. Lagi. Screenshot lagi. Nanti kalau kalian lapor tidak saya absen, ya lapor tidak saya absen, terus mau lapor Pak saya dulu ikut meet, nah apa buktinya? Ini screenshotnya, lah kok nggak ada fotonya, ya tidak saya terima. Ya. Jadi screenshot nanti kalau kalian komplain tidak saya absen, itu kamu menunjukkan yang ada fotonya, ya yang ada fotonya, jangan tidak ada fotonya dikirim ke saya, ya rakacek, ya tuh, oke. Kalau ada pertanyaan, LKS sudah saya buka, silakan nanti bisa dikerjakan, ya LKS sudah saya buka, silakan nanti dikerjakan. Terus nanti setelah ini akan saya share juga kalau videonya sudah jadi, saya share di YouTube sehingga kalau kalian kok lupa waktu mengerjakan LKS bisa bisa melihat YouTube-nya. Ya, oke. Sama teman-teman yang tidak bisa masuk di Meet ini nanti harus absen di YouTube, ya. Kalau kalian sudah absen di sini nanti tidak perlu absen di YouTube. Tapi kalau kalian belum absen di sini, maka kalian harus absen di YouTube. Oke. Demikian anak-anak untuk Meet hari ini, ya, untuk Meet